Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda, peserta PKA Gelombang 2 tahun 2024, Puslapbad KDOD Lembaga Aplikasi Negara Republik Indonesia. Saya akan memaparkan aksi perubahan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Haji Julian Nur SIP, Kepala BKPSDM Kota Samarinda, mendukung aksi perubahan Saudara Himawan dengan judul optimalisasi pengembangan kompetensi guru JP ASN Kota Samarinda. Aksi perubahan tersebut untuk indikator kinerja utama wali kota dalam sistem merit menuju ASN unggul, menggerak kemajuan peradaban Kota Samarinda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Citrayani, Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, sangat mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Himawan selaku Kabid Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda yang berjudul Optimalisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP ASN Kota Samarinda. Harapannya aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas SDM di Kota Samarinda dan juga dengan rencana aksinya dapat mewujudkan peningkatan kualitas SDM tersebut seperti pelaksanaan kegiatan coaching and mentoring, lalu juga pemenuhan 20 JP dan juga terkait dengan penyusunan SKJ di lingkup kompetensi teknis sehingga pemerintah Kota Samarinda dapat mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. BKPSDM Kota Samarinda selama ini memberikan pelatihan berdasarkan permintaan dari OPD, bukan berdasarkan analisa kebutuhan organisasi maupun ASN tersebut. Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ASN dapat menjadi pemborosan waktu dan biaya, karena investasi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kesenjangan kompetensi yang tidak terselesaikan, pelatihan yang tidak relevan, kemungkinan besar tidak akan membawa peningkatan kinerja yang signifikan, karena tidak meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas yang spesifik. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dilaksanakan sebuah aksi perubahan, yaitu optimalisasi pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP ASN Kota Samarinda, yaitu sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan oleh ASN untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. Implementasi aksi perubahan. 1. Tahap perencanaan. Koordinasi dengan mentor, yakni dilakukan untuk memohon izin dan dukungan untuk memulai pelaksanaan milestone aksi perubahan dengan pembahasan terkait pembentukan tim kerja, menyusun SK tim efektif, dan arahan mentor agar kegiatan optimalisasi dapat diimplementasikan di pemerintah Kota Samarinda. Rapat persiapan tim efektif aksi perubahan. Menyusun SK tim efektif aksi perubahan. Reformer menyusun dan menetapkan SK pembentukan tim efektif aksi perubahan, yang selanjutnya pada hari Selasa 9 Juli 2024 draft SK tersebut telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan dengan nomor 800-9982-300.04/2024 tentang pembentukan tim efektif aksi perubahan optimalisasi pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP ASN Kota Samarinda. 2. Tahapan analisis kebutuhan kompetensi. Rapat bersama tim efektif. Reformer melaksanakan sosialisasi terkait aksi perubahan optimalisasi pemenuhan kompetensi 20 JP kepada seluruh OPD Kota Samarinda yang akan diadakan di Hotel Jatran Balikpapan, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri Asisten KASN 3 Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit
Wilayah 1, Bapak Iwan Agustiawan Fuad. Bapak Ibu kan sudah merasakan kemarin telah diambil rapid test. Itu adalah salah satu dari manajemen talenta. Begitu juga 20 GP ini, untuk box 9, 789, salah satu syaratnya adalah terpenuhnya 20 GP ini. Gitu. Dan pelatihan selama ini yang kita hadir di Kota Samarinda ini, kita belum optimal. Kenapa? Karena masih ditemukan dia sudah ikut pelatihan tapi kinerjanya tetap. Gitu kan? Bahkan tidak ada perubahan, dikarenakan apa? Kadang kita ada pelatihan A. Reformer melakukan persiapan terkait pembuatan analisis standar kompetensi jabatan, SKJ manajerial, sosial kultural, dan teknis pada OPD kecamatan. Reformer melaksanakan pembuatan G-Form survei, dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 Juli 2024 ke masing-masing jabatan terpilih analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja melalui pengisian G-Form survei pada 2 kecamatan dan 10 kelurahan yang masing-masing terdapat 14 jabatan yang akan dianalisis, yakni jabatan struktural. Adapun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi AKPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Penentuan jumlah jabatan AKPK. Penentuan dilakukan dengan pendekatan purposif yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Samarinda melalui bidang pengembangan kompetensi. 1. Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja. Analisis penilaian kinerja dilakukan dengan melakukan kualifikasi sebagai berikut. Kinerja kemudian dijelaskan dengan pendekatan balance scorecard dengan indikator keuangan, pelanggan, proses, dan pengembangan kompetensi. 2. Analisis kesenjangan kompetensi. Analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan antara standar kompetensi dengan profil kompetensi jabatan yang bersangkutan. 3. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai hasil kesenjangan kinerja dengan kesenjangan kompetensi. 4. Rekomendasi metode pengembangan kompetensi. Rekomendasi disusun berdasarkan prioritas pengembangan dan bentuk pengembangan yang disebutkan dalam Perlan 10 tahun 2018. 5. Proses penggalian data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Proses penggalian data juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk 68 pejabat struktural di 2 kecamatan dan 10 kelurahan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan memanfaatkan Google Form sebagai media penyebaran kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dilakukan mulai 9 Juli 2024 sampai 9 Agustus 2024. AKPK. AKPK merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kebutuhan dan kinerja pegawai yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan penentuan kompetensi. Proses AKPK di 2 kecamatan dan 10 kelurahan dilakukan dengan lokus 68 pejabat struktural. Namun demikian, dalam proses penggalian data, hanya 67 pejabat di 2 kecamatan dan 10 kelurahan yang dinyatakan layak untuk dianalisis. Dari analisis data kinerja, diperoleh rata-rata nilai kinerja 7,07 yang berada pada kategori kesenjangan rendah. Pada sisi kompetensi, nilai rata-rata kompetensi yang diperoleh adalah 7,14 dengan kategori kesenjangan rendah. Secara lebih spesifik, nilai rata-rata kompetensi manajerial adalah 7,09 dengan kategori kesenjangan rendah. Nilai rata-rata kompetensi sosiokultural adalah 7,24 dengan kategori kesenjangan rendah. Sedangkan nilai rata-rata kompetensi teknis adalah 7,08 dengan kategori kesenjangan rendah. Meskipun rata-rata nilai terdapat pada kuadran 4, tetapi jika diteliti lebih dalam, terdapat kesenjangan yang tinggi di dalam analisis yang dilakukan. Adapun hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan pada tabel berikut. Dari tabel tersebut bisa dilihat atas nama Parjuangan Sianipar Esos MSI, Kasih Pemerintahan Karangmumus mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 2,50. Rahmat Sugianto, Kasih Pemerintahan Pelabuhan mendapatkan rata-rata nilai kompetensi 3,18. Herliani SAP, Kasih Pemerintahan Sidodamai
mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 4,54. Budiansyah SE, Kasih Pemerintahan Pelita, mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 4,95. Hidayah, Kasih Kesra Sungai Dama, mendapatkan hasil rata-rata nilai kompetensi 4,84. Dwi Haryani SE, Kasih Kesra Pelabuhan, mendapatkan nilai rata-rata nilai kompetensi 5,45. Nur Kayani Hatwe Esos, Seklur Bugis, mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 5,50. Nurjani Esos, Kasih Ekobang Sidodamai, mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 5,50. Miftahul Arifin SE, Seklur Pasar Pagi, mendapatkan nilai rata-rata kompetensi 5,74. Muhammad Hatta SE, Kasih Pemerintahan Sungai Dama, mendapatkan rata-rata nilai kompetensi 5,68. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak terdapat kesenjangan yang tinggi di antara pejabat struktural yang menduduki jabatan tersebut. 10 orang tersebut menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pengembangan kompetensi. Tahapan pelaksanaan kegiatan. Reformer dan tim efektif membuat surat edaran wali kota pada tanggal 6-7 Agustus 2024. Melaksanakan sosialisasi terkait proses hasil analisis pengembangan kompetensi melalui form survei yang dikirim ke masing-masing pemangku jabatan terpilih yang telah dilaksanakan analisis pada tanggal 11-26 Juli 2024, kemudian 29 Juli sampai 31 Juli 2024 ke masing-masing pemangku jabatan pada 2 unit kerja terpilih, 2 kecamatan, dan 10 kelurahan pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2024. Reformer dan tim beserta tenaga ahli melaksanakan kegiatan optimalisasi pembangunan kompetensi 20 JP melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK). Reformer melaksanakan coaching mentoring melalui metode klasikal, yakni agar para pejabat struktural di 2 kecamatan dan 10 kelurahan dapat memberikan pemahaman terkait coaching mentoring yang baik dan benar secara tertulis. Reformer melaksanakan kegiatan non-klasikal, dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting, dalam kegiatan sharing session yang dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Jumat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2024 untuk 2 kecamatan dan 10 kelurahan di kota Samarinda, serta boleh diikuti oleh seluruh OPD di pemerintahan kota Samarinda. Reformer memberikan pelatihan sosial kultural level 1 kepada para pejabat struktural di 2 kecamatan dan 10 kelurahan, kecuali Sekretaris Camat Samarinda Kota, yang hasil nilai AKPK masuk pada kuadran 9, yang mana pejabat yang bersangkutan tidak perlu melaksanakan pengembangan kompetensi sosial kultural. Pada tanggal 29-30 Agustus 2024, tim efektif melakukan update data Simpe Klien. Tahapan monitoring, evaluasi, dan laporan. Reformer dan tim efektif melakukan monitoring dan evaluasi. Pada tanggal 29 Agustus 2024, Reformer dan tim efektif melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Untuk keberlanjutan serta penyempurnaan hasil akhir aksi perubahan, Reformer bersama tim efektif berdiskusi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sampai pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang. Reformer melaksanakan penyusunan laporan akhir aksi perubahan. Tanggal 26 sampai 31 Agustus 2024, Reformer melaksanakan penyusunan laporan akhir aksi perubahan dan melakukan pembimbingan oleh Coach Fajar. Manfaat aksi perubahan. Manfaat eksternal antara lain terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi secara terukur, meningkatnya pelayanan kepegawaian ASN di pemerintah kota Samarinda, pendataan dan pengembangan kompetensi ASN yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi selama setahun di Simpe Klien. Manfaat internal antara lain mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota Samarinda.
terciptanya SDM aparatur yang profesional yang mampu memiliki daya saing tinggi, mempersiapkan ASN dengan kemampuan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan, memberikan informasi terkait pemenuhan 20 JP dalam setahun kepada pimpinan, keberlanjutan aksi perubahan. Keberlangsungan aksi perubahan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi komitmen besar sesuai tahapan dalam menjawab permasalahan pemenuhan pengembangan 20 JP bagi ASN di Kota Samarinda, yaitu tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang. Langkah yang dilakukan oleh reformer untuk memastikan bahwa ada keberlanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang kegiatan pemenuhan pengembangan 20 JP bagi ASN Kota Samarinda melalui kegiatan optimalisasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi 20 JP dengan pengambilan data melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi AKPK ke seluruh OPD pemerintah Kota Samarinda. 1. Berkonsultasi dan mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, dan pimpinan kepala perangkat daerah. 2. Berkomunikasi dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Samarinda. 3. Konsultasi dengan bagian organisasi Kota Samarinda. Demikian pemaparan aksi perubahan. Semoga dengan aksi perubahan ini bisa menciptakan ASN unggul penggerak kemajuan peradaban Kota Samarinda. Kota Samarinda maju, maju, maju.